Shalom, Horas Komburtondi. Apa kabar saudara-saudari online dimanapun Anda berada? Semoga hari ini adalah hari sukacita dan semoga kita dapat melakukan, mengerjakan segala tugas, aktivitas kita dengan baik. Dan semoga Tuhan menjaga kita, melindungi kita memperoleh kesehatan, memperoleh rezeki, sehingga kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga sambil bersedekah bagi mereka yang membutuhkan. Kembali kita kepada fokus pastoral Keuskupan Agung Medan tahun 2023, yakni umat Katolik yang bersekutu. Kita sudah melihat bagaimana asal usul kata dari kata koinonia dan juga pendasarannya dari Alkitab. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana koinonia itu direfleksikan, direnungkan berdasarkan pendasaran teologis. Saudara-saudari sekalian, dasar dari model gereja sebagai persekutuan, ya. Jadi gereja itu adalah persekutuan. Pertama-tama terletak dalam hakikatnya, yakni panggilannya untuk bersekutu dengan Allah. Jadi jangan lupa bahwa hakikat terbentuknya gereja sebagai persekutuan adalah untuk bersekutu dengan Allah. Kalau kita masih hanya bersekutu dengan sesama manusia, maka apa yang menjadi tujuan atau hakikat dari koinonia itu belum tercapai. Hal ini bisa kita lihat dari konstitusi gereja, yakni konstitusi dogmatis tentang gereja yang namanya Lumen Gentium. Lumen Gentium dari hasil Konsili Vatikan kedua, artinya terang bagi bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa gereja sebagai persekutuan berakar dalam keputusan Allah yang abadi untuk menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia memperoleh kebahagiaan dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal sendiri. Sekali lagi, berakar pada keputusan Allah untuk mencipta manusia agar manusia memperoleh kebahagiaan dalam persekutuan dengan Allah. Jadi, hakikat kita sesungguhnya adalah bersekutu dengan Allah dan bahagia seperti Allah. Jadi, lebih jauh, jikalau kita menilik sejarah keselamatan, maka kita bisa melihat bahwa gereja itu nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau ditanya bagaimana kesatuan kita sebagai gereja yang disatukan, maka jawabannya ialah seperti kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan karena kesatuan itu kita diundang masuk dalam persekutuan dengan diri Allah dan menyambut mereka di dalamnya. Dalam sejarah keselamatan, persekutuan dengan Allah itu terlaksana secara istimewa dalam diri Yesus Kristus. Di mana keistimewaannya? Kita tahu apa itu inkarnasi. Inkarnasi ialah Allah menjelma menjadi daging, menjelma menjadi manusia. Jadi, melalui peristiwa inkarnasi, dengan mengambil kodrat manusia, Yesus yang adalah Allah, karena ia adalah anak Allah, memungkinkan kita untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Logikanya, sebelumnya karena dosa kita tak bisa ambil bagian dalam kodrat ilahi.
Tapi Allah terus memanggil kita untuk menyatukan kita dengan dirinya. Bahkan Ia mengutus putranya menjelma menjadi manusia supaya kita mampu ambil bagian dalam keilahiannya. Sesudah Yesus wafat lalu bangkit, persekutuan Allah dan manusia yang telah diejawantahkan oleh Yesus lalu dilanjutkan oleh Roh Kudus di dalam gereja. Kita bisa baca dalam dokumen Lumen Gentium nomor 4 dikatakan demikian. Ketika sudah selesailah karya yang oleh Bapa dipercayakan kepada Putra untuk dilaksanakan di dunia, kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 4, diutuslah Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk tiada hentinya menguduskan gereja. Dengan demikian umat beriman akan dapat mendekati Bapa melalui Kristus dalam satu roh. Efesus pasal 2 ayat 18. Umat Allah dipanggil kepada persekutuan dengan Tritunggal Maha Kudus. Hidup menggereja artinya, sekali lagi, hidup menggereja artinya bersekutu dengan Allah Tritunggal. Panggilan semua orang Kristiani adalah panggilan kepada persekutuan dengan Allah Tritunggal. Sebagai putra, Yesus dalam hidupnya memanggil semua orang untuk ikut serta bersekutu bersama Dia. Diundang untuk menjalin hubungan dengan Dia, berbagi dalam hidupnya bersama Bapa. Saudara sekalian, maka dengan demikian koinonia atau persekutuan kita sebagai putra-putri Allah menjadi sungguh-sungguh berkualitas, karena kesatuan kita itu didasarkan kesatuan Tritunggal Maha Kudus, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Seperti tadi dikatakan, walaupun Yesus sudah selesai melaksanakan tugas perutusannya di dunia, tapi Allah mengutus Roh Kudus yang akan memberi energi, memberikan kekuatan, semangat, motivasi kepada kita agar kita tetap bersekutu dengan Allah. Sebagaimana Yesus pernah mengatakan, Ia akan mengutus Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu pula yang akan dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Maka buah-buah Roh Kudus itu ialah supaya kita tetap menjadi rendah hati, supaya kita bisa berbagi, supaya kita bisa ringan tangan menolong orang, supaya kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Jadi sebenarnya Allah dalam dirinya, walaupun manusia sudah berdosa, tetap memanggil kita supaya kita bersekutu dengannya. Tetapi persekutuan dengan Allah harus kita awali persekutuan kita dengan sesama manusia sebagai komponen gereja, sebagai anggota gereja yang bersekutu, sebagai umat yang diselamatkan karena sakramen pembaptisan. Saudara-saudari, semoga permenungan kita tentang persekutuan dan karena pendasaran teologis ini, kita semakin mudah memahami bagaimana persekutuan koinonia itu kita wujudkan dalam hidup kita setiap hari. Horas Kombur Tondi, semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.